Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Langit Ketujuh OS versi Lite yang terbaru. Untuk Anda yang mungkin baru mendengar Langit Ketujuh OS, Anda bisa mengunjungi website resminya di langitketujuh.id. Pilihan tepat untuk desainer dan pengguna desktop. Ya, Langit Ketujuh ini menggunakan basis Void Linux, kemudian tidak menggunakan sistem D, menggunakan package management XPPS, dan secara umum ditujukan untuk kepentingan desain, multimedia, dan ya kegiatan kreatif semacam itu. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Langit Ketujuh ini seperti Linux secara umum bisa Anda gunakan untuk keperluan apapun. Ya, tinggal sesuaikan saja dengan aplikasi apa saja yang Anda butuhkan. Lalu apa yang berbeda dari Langit Ketujuh S terbaru ini dengan Langit Ketujuh sebelum-sebelumnya yang juga sudah pernah saya review? Anda bisa membacanya di blog Langit Ketujuhnya. Ada perubahan dan catatan rilis Langit Ketujuh OS yang terbaru 2022-0211. Yang pertama ada perubahan nama edisi. Oke, ada Lite, kemudian awalnya ada Lite dan Pro. Yang Pro diganti menjadi Studio agar lebih mengarah ke multimedia. Oke, jadi sekarang ada versi Lite, ada versi Pro, sehingga ketika Anda mengunjungi halaman unduh, ada Lite, ada Studio. Oke, maaf, Lite dan Studio, bukan lagi Lite dan Pro, tapi Lite dan Studio. Untuk yang Lite bisa langsung Anda unduh, untuk yang Studio bisa beli dan unduh. Lalu dari sisi arsitektur ada 3 seperti halnya versi sebelumnya, mendukung i686, x8664, dan 64 yang musel. Lalu di versi yang baru ini, selain perubahan nama versi, juga dari sisi dokumentasi, karena sebuah software itu juga butuh dokumentasi yang bagus. Halaman panduan sudah dipermak, bahkan perubahannya mencapai 70%, ya, alamat tautannya ke lebih terstruktur. Oke, kami apresiasi itu. Kemudian untuk perangkat lunak yang baru di sini ada LMMS, MKV Toolknix, Surnal, dan Oxto XPPS untuk mempermudah penambahan aplikasi baru selain menggunakan terminal tentunya. Lalu untuk paket baru yang tersedia ada banyak, dukungan Vulkan untuk AMD. Lalu yang untuk saya pribadi masih baru di sini adalah OpenDOAS sebagai pengganti atau alternatif sudo. Ya, fungsinya sama namun lebih mudah untuk dikonfigurasi. Ya, intinya berarti DOAS sama dengan sudo. Ya, berarti saya perlu belajar lebih lagi. Lalu untuk dukungan pen tablet, merek-merek ini sudah didukung, dan untuk menandai rilis baru dari sebuah distribusi Langit 7 OS ada wallpaper baru. Ya, wallpaper yang profesional karena memang dibuat oleh desainer profesional. Lalu untuk pengaturan tambahan, ya ini bisa Anda baca secara lebih detail. Intinya kalau kami pribadi, kami percaya saja dengan apa yang tim pengembang Langit 7 lakukan, karena ini dikembangkan oleh profesional yang menggunakan Linux dan teknologi open source untuk produksinya. Jadi pasti ini sudah pilihan yang menurut preferensi seorang profesional yang paling bagus, seperti itu. Kemudian untuk Anda yang mendownload versi Lite, ini ukurannya 3,1 GB. Oke, 3,1 GB untuk yang arsitektur X6 x84 64 bit. Ya, saya cenderung memilih yang ini karena ya untuk hardware saya ini sepertinya yang paling aman, termasuk juga mendukung driver non free. Kemudian untuk informasi secara sistem internalnya dengan menggunakan tools NeoFetch yang saya install sebelumnya, saat sedang menjalankan Firefox dengan 3 tab terbuka, memori yang digunakan saja hanya 1 GB. Ini ya seperti umumnya KDE, ringan, sehingga ketika tidak menjalankan aplikasi apapun juga memorinya termasuk sangat ringan, 500-700an MB. Kemudian yang biasanya saya soroti adalah kernel. Di sini kernelnya sudah sangat baru, kernel 5.15. Oke, sudah ya tentu saja update sesuai dengan basisnya yaitu Void Linux yang juga update. Meskipun kalau dibandingkan dengan Arch, sepertinya Arch kelewat update-nya. Artinya update-nya jauh lebih cepat, tapi tidak masalah. Ini masih
masih sangat update, apalagi kalau dibandingkan dengan Debian yang ya seperti Linux Mint yang menggunakan Debian sebagai basisnya masih kernel 5.4 atau semacam itu. KDE plasmanya 523. Kemudian untuk theme-nya defaultnya Breeze Dark dengan icon Papyrus Dark, tapi tentu saja KDE semua bisa dikustomisasi. Untuk stylenya Fish 331. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat dulu dari apa yang berbeda di layar secara visual. Selain wallpaper yang baru, yang berbeda dari versi sebelumnya, kali ini start menunya juga menggunakan logo Langit Ketujuh. Lalu dari sisi aplikasi di Langit Ketujuh OS yang versi Lite ini, kita coba cek favorite all application, development. Oke, ini bawaan KDE biasa. Education hanya ada satu LibreOffice Math, berarti ini satu paket LibreOffice Suite. Lalu untuk grafik di sini sudah ada GIMP, Inkscape dan berbagai bawaan KDE lainnya kayak Color Chooser, Color Paint, Ocular, Scanlight. Ya, ini bawaan KDE. Untuk internet di sini Firefox tentu saja sudah Firefox yang sangat baru dan ditemani dengan tools KDE lainnya seperti KTorrent dan KCAT. Lalu ada menu Langit Ketujuh di mana Anda bisa mendapatkan guidebook, dokumentasinya secara offline. Ini yang saya buka di sini ya, offline. Jadi jika ada masalah Anda bisa langsung mencarinya di sini. Secara umum beberapa masalah yang sering terjadi maksud saya bisa Anda temukan di sini. Misalnya masalah jaringan Broadcom ini yang akhir-akhir ini saya jumpai, karena ada beberapa masalah di Broadcom, di hardware yang ada di tempat kami. Broadcom ya bisa diatasi dengan cara seperti ini, tapi memang secara dukungan barangkali tidak sebagus Realtek. Tapi kan ini bukan Linux-nya, tapi dari Broadcom-nya. Termasuk untuk Nvidia dan sebagainya, Anda bisa mendapatkan pengaturan lebih di sini. Sudah ada panduan dan berbahasa Indonesia. Oke, itu dokumentasinya sudah disertakan. Kemudian dari aspek multimedia yang ada di sini, Elisa K3B Kamoso, ya ini sudah hadir dari versi sebelumnya. Simple screen recorder untuk merekam layar dan VLC media player sudah ada by default. Untuk Office di sini LibreOffice yang di bawah pasti sudah versi 7 titik sekian, ditandai dengan splash screen-nya seperti ini. Untuk versi persisnya ya kita tunggu. Ya, versi LibreOffice 7.2. Dan kalau Anda merasa kenapa kok ada agak nge-lag secara performanya, ini karena saya menjalankannya secara virtual. Oke, jadi tentu saja performanya akan jauh lebih cepat manakala Anda menggunakannya dalam mode langsung live USB atau diinstal secara langsung ke dalam sistem komputer Anda. Oke, untuk Office tadi ada satu yang baru di sini, Take Handwritten Notes. Ya, bisa membuat catatan dalam bentuk tulisan tangan, karena memang Langit Ketujuh OS ini didesain untuk desainer, dan kadang desainer juga menggunakan grafik tablet. Ya, bisa membuat catatannya seperti ini, tentu akan bisa menambahkan produktivitas tersendiri. Oke, untuk Office saya kira sudah Ocular standar untuk membuka PDF. Sistem, setting, utility, help ini tipikal yang ada di KDE secara umum. Oke, jadi tidak berbeda dengan KDE yang lain. Secara user interface di sini untuk wallpaper bisa Anda ganti. Oke, di sini untuk wallpaper standarnya namanya Langit Ketujuh, sementara wallpaper yang hadir di Langit Ketujuh versi sebelumnya namanya berubah menjadi Harmony. Ya, warna gelap karena memang ditujukan untuk kenyamanan mata, sepertinya seperti itu. Jadinya mode theme-nya pun mode theme yang dark by default. Oke, kenapa tidak light? Ya, karena saya pribadi pun ketika theme standarnya light, ini akan langsung saya ubah jadi dark karena memang lebih nyaman di mata, seperti itu. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru di sini yang
tadi hadir adalah Octo BPS. Ya, kita coba add remove software Octo BPS. Oke, ini mengingatkan saya pada tampilan ya seperti Synaptic Package Manager ada di keluarga Ubuntu. Intinya Anda tinggal melakukan klik pada salah satu aplikasi, misalnya Zero AD, ini game perang-perangan semacam itu, simulasi. Tinggal diklik kemudian install. Selain tentu saja yang paling asik adalah menggunakan terminalnya, karena kalau Anda menggunakan langit ke-7 Anda tidak akan menjumpai sudo apt install, tidak menjumpai sudo dnf, tapi di sini untuk langit ke-7-nya Anda bisa menggunakan perintah get, kemudian nama aplikasinya misalnya get php, dan get itu sifatnya wrapper, dia akan berubah menjadi tulisan. Kalau dulu namanya sudo xbps install, tapi karena sekarang menggunakan doas atau does, ya itulah, get akan berubah menjadi tulisan ini, doas xbps install, kemudian nama aplikasinya. Dan ini seperti yang ada di Arch Linux, proses pembacaan repositorinya sangat cepat, termasuk size downloadnya juga termasuk kecil, tidak ya terlalu verbose seperti yang ada di keluarga Ubuntu atau Debian. Oke. Itu untuk menambahkan aplikasi baru. Kemudian untuk melakukan instalasi langit ke-7 ini ke dalam sistem komputer Anda, caranya dengan menggunakan doas langit ke-7 install. Oke. Dan di sini kalau minta password Anda bisa menjumpainya di dokumentasi awal tentunya. Instalasi hapus seluruhnya. Oke, langit ke-7s, kata sandinya langit ke-7. Jadi jika ada kesulitan, coba Anda eksplorasi dulu panduannya, karena barangkali di situ sudah ada by default. Oke, untuk proses instalasinya saya kira tidak berbeda dengan instalasi versi sebelumnya, dan ini sudah saya buatkan proses instalasinya seperti ini step by step di video saya sebelumnya, jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Intinya sama, meskipun secara tampilan kelihatan ya mungkin agak jadul, tidak seperti Ubiquiti atau Calamares yang lebih kekinian, tapi kalau Anda memang terbiasa menginstal Linux, Anda pun bisa menggunakan ini karena prinsipnya mudah, malah secara tampilan lebih simpel dan rasanya lebih cepat saja seperti itu. Itu untuk proses instalasinya. Kemudian ada satu hal yang perlu saya sampaikan tentang langit ke-7OS ini. Meskipun didesain untuk desainer, dibuat oleh desainer, ditujukan untuk desainer dan kalangan umum tentunya, di versi yang kali ini Lite dan Studio, kalau saya pribadi versi Studio tetap yang paling bagus karena secara aplikasi sangat lengkap. Ya, Anda bisa membaca apa saja yang berbeda antara Lite dan Studio di website resminya, sangat lengkap. Hanya saja untuk saya yang tidak kreatif, yang tidak bisa menggambar, tidak bisa membuat animasi, ada banyak aplikasi yang akhirnya tidak terpakai oleh saya di sini. Tapi tentu saja Anda bisa melakukan beli dan unduh untuk mendukung tim pengembang dari Langit ke-7OS ini. Namun untuk Anda yang mungkin belum ke arah sana, masih penasaran saja dengan Langit ke-7, Anda bisa menggunakan yang versi Lite 3,1 GB, dan Anda pun bisa menggunakan ini sebagai basis kebutuhan Anda sehari-hari, termasuk untuk coding, karena ini bisa Anda gunakan untuk coding. Oke, semua Linux bisa digunakan untuk coding, tapi di sini sudah ada banyak compiler yang tersedia by default, C++, kemudian Pythonnya sudah 3.10 ya. 3.10 ini sudah sangat baru, biasanya 3.8, ini 3.10. Kemudian secara ya Vim sudah ada by default. Tentu saja ini bisa Anda tambahkan dengan
text editor yang lain, misalnya Sublime Text dan sebagainya, dan itu bisa Anda lakukan dengan perintah VPSM. Mana VPSM? Ya, perintah dasar VPSM. Selain menggunakan Octo XPPS, selain menggunakan perintah get, Anda bisa melakukan konfigurasi VPSM ini untuk menambahkan perangkat-perangkat lunak yang mungkin tidak ada di repo Void Linux secara default, mulai dari font Microsoft. Nanti bisa Anda install dengan cara seperti ini, termasuk juga Sublime Text 4. Oke, seperti itu. Sehingga untuk saya pribadi yang lebih banyak mengetik kode daripada desain, saya mulai bisa menyarankan Langit Ketujuh Lite ini sebagai dari driver untuk coding. Oke, untuk Anda yang ingin menggunakan Linux untuk pemrograman, Anda bisa mempertimbangkan yang versi Lite, dan kalau ingin yang versi lebih lagi, Anda bisa menggunakan yang versi Studio, karena di yang versi Studio semua yang ada di Lite Anda dapatkan, plus ya aplikasi-aplikasi lain yang lebih wow lagi yang bisa Anda gunakan untuk mengembangkan coding Anda. Anda ingin membuat game, sudah ada Godot Engine, kemudian ya yang lain-lain sudah ada, termasuk untuk kebutuhan kreatif sudah ada. Sangat lengkap tanpa harus melakukan konfigurasi instalasi tambahan yang mungkin cukup memakan waktu. Di sini sudah dikompilasi dari awal sesuai dengan kebutuhan multimedia secara umum. Tinggal Anda download saja yang versi Studio sehingga Anda bisa langsung bekerja tanpa harus banyak melakukan konfigurasi. Tapi untuk Anda yang masih ingin mencoba terlebih dahulu, silahkan coba versi yang Lite. Termasuk pertimbangan juga untuk melakukan donasi di sini, karena ini adalah salah satu Linux karya anak bangsa, tentu saja layak kita dukung dan ya menjadi bagian dari pendukung Langit Ketujuh OS ini. Oke, begitu saja review saya tentang Langit Ketujuh OS versi Lite 2022.02.11. Sekali lagi, ini patut Anda coba. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.